Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh, selamat pagi anak solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi tema 8 kelas 6 Bumiku. Nah, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, baiklah anak-anak, sebelum belajar kita mengetahui dulu kompetensi inti dari materi ini. Selanjutnya, kompetensi dasar, indikator. Nah, setelah itu kita masuki pada materi. Materi yang pertama yaitu subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, rotasi bumi dan akibatnya. Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Nah, akibat dari rotasi bumi itu yaitu terjadinya siang dan malam, perbedaan waktu di bumi, dan gerak semu harian matahari serta perubahan arah angin. Setiap hari bumi berputar pada porosnya dengan arah berlawanan jarum jam. Waktu yang diperlukan bumi untuk berotasi satu kali yaitu 23 jam 56 menit dan 3 detik atau sekitar 24 jam. Selama berotasi, poros bumi selalu miring 23,5 derajat dari garis tegak lurus. Rotasi bumi dapat kita buktikan dengan mengamati gerak semu matahari. Saat pagi hari kita melihat matahari terbit dari timur, sedangkan sore hari matahari terbenam dari barat. Nah, gerak semu harian matahari ini mengesankan seolah-olah matahari bergerak dari timur ke barat. Sebenarnya bumilah yang berputar pada porosnya, sehingga seolah-olah benda yang ada di langit dan di sekitarnya itu bergerak. Bagian bumi yang menghadapi matahari disebut sebagai siang hari, sedangkan bagian bumi yang membelakangi matahari disebut malam hari. Oleh karena itu, saat kita berada di Indonesia pada pagi hari atau siang hari, ada belahan bumi lain yang sedang mengalami malam hari, begitupun sebaliknya. Nah, selanjutnya, perbedaan wilayah waktu di bumi. Perbedaan waktu di bumi merupakan salah satu akibat dari rotasi bumi. Jika kita mengamati globe atau contohnya pada globe di samping ini, terdapat garis-garis. Garis-garis tersebut adalah garis khayal dan garis bujur. Nah, garis lintang atau garis lintang adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan, sedangkan garis bujur adalah garis yang membagi bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Nah, garis bujur ini berfungsi sebagai pembagian waktu di seluruh dunia. Setiap satu kali berotasi, bumi berputar 360 derajat. Nah, perputaran 360 derajat tersebut ditempuh dalam waktu sekitar 24 jam. Maka setiap 1 jam di bumi berputar sejauh 15 derajat. Garis bujur 0 terletak di kota Greenwich atau Inggris. Waktu internasional tersebut dikenal sebagai GMT atau Greenwich Mean Time. Indonesia terletak di antara 95 bujur timur hingga 141 derajat bujur timur, sehingga panjang wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Jika setiap 15 derajat terdapat selisih waktu 1 jam, maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, seperti inilah perbedaan waktu di Indonesia. Misalnya ketika pada gambar sebelah kiri itu terdapat gambar seorang anak sedang tertidur, terdapat pada waktu Indonesia bagian barat. Jadi pada waktu bagian barat itu masih pukul 5, sedangkan waktu bagian tengah pukul 6, dan selanjutnya waktu bagian timur pukul 7, seperti itu.
Stratifikasi revolusi bumi dan pengaruhnya. Revolusi bumi merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Waktu revolusi bumi adalah 1 tahun atau 365 lebih seperempat hari. Jadi lamanya revolusi ini juga digunakan untuk menentukan waktu dalam 1 tahun. Setiap 4 tahun sekali, revolusi bumi digenapkan menjadi 366 hari. Tahun yang terdiri atas 366 hari dikenal dengan tahun kabisat. Dalam tahun kabisat ini terdapat penambahan 1 hari pada bulan Februari menjadi 29 hari. Nah, berikut merupakan pengaruh revolusi bumi, yaitu ada penanggalan kalender Masehi, terjadinya gerak semu tahunan matahari, terjadinya perbedaan lamanya siang dan malam, perbedaan 4 musim di negara-negara yang terletak pada wilayah subtropis bumi, dan adanya rasi bintang yang tampak berbeda setiap bulannya. Nah, mari kita simak video berikut ya untuk memperjelas pemahaman anak-anak. Rotasi bumi dan revolusi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya. Waktu bumi mengalami 1 kali rotasi adalah 24 jam. Dari perputaran bumi ini mengakibatkan yang pertama, yaitu terjadinya siang dan malam. Bagian bumi yang menghadap matahari akan mengalami siang hari. Bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Yang kedua, adanya perbedaan waktu di berbagai daerah. Di Indonesia terdiri dari 3 daerah, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Yang ketiga, akibat dari rotasi bumi adalah gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari itu adalah bahwa matahari seolah-olah bergerak mengelilingi bumi. Yang keempat, yaitu perbedaan percepatan gravitasi bumi. Anakku sekalian, yang selanjutnya yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari menurut garis edarnya. Nah, akibat dari revolusi bumi ini, diantaranya mengakibatkan yang pertama, adanya perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Di Indonesia, waktu siang dan malam hampir sama, karena Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa. Yang kedua, yaitu gerak semu tahunan matahari. Kejadian gerak semu tahunan matahari diamati melalui posisi matahari dalam 1 tahun. Suatu waktu, matahari terbit dari timur agak sedikit ke utara. Namun, suatu waktu matahari terbit dari timur agak ke selatan, ya. Bisa kita buktikan dalam pandangan kita sehari-hari di tiap hari. Yang ketiga yaitu perubahan musim. Di Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa, ya. Jadi kita hanya merasakan terjadi 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sementara di negara yang terletak dengan kutub utara dan kutub selatan ini memiliki 4 musim, ya, yaitu musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Selanjutnya memasuki subtema 2, bumiku dan musimnya. Pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Bumi berputar mengelilingi matahari atau yang disebut dengan revolusi bumi. Bumi mengitari matahari pada lintasan yang berbentuk lonjong. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365 lebih seperempat hari atau 1 tahun. Bumi memiliki poros yang miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar. Akibat kemiringan tersebut, matahari kadang lebih banyak menyinari belahan bumi utara atau selatan.
Perpindahan posisi matahari tersebut berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropik bumi, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Nah, dapat anak-anak amati pada gambar berikut ini mengenai pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, selanjutnya memasuki pergantian musim di Indonesia. Negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa tidak terlalu mengalami kemiringan. Sepanjang tahun, banyak sinar matahari yang menyinari bumi cenderung stabil. Arah dan kecepatan angin berperan terhadap pergantian musim di negara yang beriklim tropis. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Di Indonesia terjadi pada periode tertentu, yaitu musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan September hingga Februari. Selanjutnya, gerak bulan dan kenampakannya dari bumi. Bulan merupakan satelit alami bumi. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak bersinar terang karena memantulkan cahaya dari matahari. Kenampakan bentuk bulan dapat berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh revolusi dan rotasi bulan. Waktu untuk bulan berotasi sama dengan waktu bulan berevolusi, yaitu 29,5 hari. Nah, silakan anak-anak memperhatikan kenampakan bulan saat melakukan peredaran, dimulai dari bulan mati, bulan sabit, bulan paruh, dan bulan cembung hingga bulan penuh atau bulan purnama. Nah, berikut ada video mengenai peredaran bulan. Dapat disimak ya anak-anak. Fase-fase bulan. Bulan adalah benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari yang jatuh di permukaannya. Ketika cahaya pantulan ini mencapai bumi, maka kita melihat bulan. Hanya bagian tersebut yang dapat kita lihat dari bumi, yaitu cahaya yang pantulannya sampai ke bumi. Pada saat bulan baru, yaitu ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, tidak ada cahaya yang dipantulkan bulan ke bumi. Maka, kita tidak dapat melihat bulan pada saat bulan baru. Pada saat ini, sisi gelap bulan berhadapan dengan bumi. Di malam hari setelah bulan baru, kita akan melihat bulan sabit. Hal ini terjadi karena hanya cahaya pantul dari bagian yang berbentuk sabit saja yang sampai di bumi. Bagian lain dari bulan tidak nampak samar dari bumi, karena pantulan cahaya matahari dari bumi juga sampai ke permukaan bulan. Bulan sabit semakin hari semakin lebih cembung, hingga akhirnya di hari ke-15, bulan tampak penuh. Hal ini disebut bulan penuh atau purnama. Setelah bulan penuh, hari-hari berikutnya bentuk bulan perlahan menjadi kembali ke bentuk bulan sabit. Setelah 15 hari, kembali terbentuk bulan baru. Perubahan-perubahan bentuk penampakan bulan dari bumi ini disebut fase bulan. Nah, selanjutnya gerakan bulan dan peristiwa gerhana bulan. Bulan sebagai satelit alami juga mengalami pergerakan. Bulan bergerak dengan rotasi dan revolusi. Rotasi bulan adalah gerakan bulan berputar pada porosnya, dan revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Setiap bulannya, penampakan bulan berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Inilah yang dinamakan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bumi, bulan, dan matahari. Salah satu dampak dari gerakan bulan adalah gerhana bulan. Nah, seperti inilah skema gerhana bulan ketika terjadi gerhana bulan. Nah, gerhana bulan itu terdapat 3 macam, yaitu gerhana bulan sebagian, gerhana bulan total, dan gerhana bulan penumbra. Nah, berikut selanjutnya subtema 3, bumi, matahari, dan bulan. Gerhana matahari. Gerhana matahari merupakan peristiwa saat matahari tidak tampak utuh, bulat, atau bahkan tidak tampak sama sekali. Gerhana matahari terjadi ketika
Cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan, sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Nah, gerhana matahari terjadi pada siang hari, yaitu pada fase bulan baru dan hanya berlangsung beberapa menit saja. Ukuran bulan yang lebih kecil dari bumi mengakibatkan bayangan bulan hanya mengenai sebagian wilayah bumi. Oleh karena itu, gerhana matahari tidak terjadi di seluruh tempat di bumi. Berdasarkan letak posisi bayangan yang dihasilkan dari posisi bulan, gerhana terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari total terjadi pada daerah umbra. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari cincin terjadi pada daerah penumbra, posisi bulan berada pada titik terjauh dari matahari. Dan yang terakhir yaitu gerhana matahari sebagian, yaitu terjadi pada saat bumi berada pada bayangan kabur atau penumbra bulan. Gerhana matahari sebagian berlangsung lebih lama daripada gerhana matahari total. Nah, ini terdapat video mengenai proses terjadinya gerhana. Simak ya anak-anak. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebahagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi, lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada posisi masing-masing jarak bumi bulan dan bumi matahari. Gerhana matahari sebahagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana hanya menutup sebahagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini, selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan atau pada saat puncak gerhana hanya menutup sebahagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari. Sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang, karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan mengakibatkan kebutaan. Baik, selanjutnya membandingkan proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan mengakibatkan terjadinya 2 peristiwa, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Gerhana bulan terjadi ketika posisi bumi terletak di antara matahari dan bulan, sehingga bulan memasuki bayangan gelap bumi. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi, sehingga menghalangi sebagian atau seluruh sinar matahari. Bumi akan terkena bayang-bayang bulan karena matahari terhalang oleh bulan. Saat terjadi gerhana matahari, wilayah permukaan bumi yang terkena bayang-bayang bulan akan tampak lebih gelap. Nah, dapat dicermati pada tabel berikut ini mengenai
perbedaan proses gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, selanjutnya ada video mengenai gerhana bulan. Sekarang kita lihat tahap-tahapnya yuk. Tahap pertama, bulan masuk penumbra bumi atau V1. Pada tahap ini, biasanya mata orang biasa seperti kita akan kesulitan membedakan apakah sudah terjadi gerhana atau belum. Selain itu, matahari pun baru terbenam pada pukul 18:15 waktu Indonesia bagian barat. Tahap selanjutnya, bulan masuk umbra bumi atau U1. Pada tahap ini, proses terjadinya gerhana bulan total mulai bisa kita lihat. Tahap berikutnya adalah fase gerhana bulan total dimulai. Wajah bulan mulai berwarna merah. Makin besar polusi udara, makin gelap warna merahnya. Selanjutnya adalah fase tengah gerhana atau mid. Tahap ini merupakan puncak dari fase gerhana bulan total. Selanjutnya, akhir tahap total atau U3. Pada tahap ini, wajah bulan mulai terang di tepiannya. Selanjutnya, tahap bulan keluar umbra bumi atau U4. Wajah bulan kembali menjadi purnama. Namun, kecerlangannya belum kembali normal karena masih dalam tahap gerhana bulan penumbra. Terakhir adalah tahap bulan keluar penumbra bumi atau P4. Inilah akhir dari gerhana. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya kita belajar mengenai sistem penanggalan. Yang pertama, kalender Masehi. Bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun atau setara 365 hari. Dalam kalender Masehi, 1 tahun terdiri dari 12 bulan dan setiap bulannya terdapat 30 atau 31 hari, kecuali bulan Februari yang hanya 28 hari. Sisa 1/4 hari dari setiap tahun dikumpulkan selama 4 tahun menjadi 1 hari. Nah, tambahan 1 hari tersebut dimasukkan ke bulan Februari. Nah, seperti pada tabel berikut ini ada nama bulan dan jumlah harinya. Selanjutnya mengenai kalender Hijriah. Kalender Hijriah atau tahun Komariah didasarkan pada revolusi bulan, yakni bulan mengelilingi bumi dalam 1 bulan selama 29,5 hari. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka jumlah hari dalam 1 tahun Hijriah adalah 354 hari. Bulan mengelilingi bumi dalam 1 bulan selama 29,5 hari. Seperti pada tabel dapat kita lihat nama bulan dalam kalender Hijriah dan jumlah harinya. Nah, berikut mengenai materi kelas 6 tema 8 bumi. Selanjutnya masuk pada kuis. Nah, perputaran bumi pada porosnya disebut dengan A. Skala rotasi bumi, B. Revolusi bumi, C. Rotasi bumi, D. Skala revolusi bumi. Iya, jawabannya yang C. Rotasi bumi. Selanjutnya, garis khayal horizontal yang melingkari bumi disebut dengan garis A. Lintang, B. Vertikal, C. Bujur, D. Horizontal. Ayo, apa anak-anak? Coba yang A ya. Iya, benar. Jawabannya adalah garis lintang. Selanjutnya, waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar pada porosnya yaitu A. 365 hari, B. 24 jam, C. 3 bulan, D. 1 minggu. Apa jawabannya? A, B, atau C, atau D? Yang B, coba kita cek yang B ya. Iya, benar. Jadi, bumi berputar pada porosnya itu selama 24 jam.
Selanjutnya, perubahan musim merupakan salah satu akibat dari A. Rotasi bulan, B. Revolusi bulan, C. Rotasi bumi, D. Revolusi bumi. Iya, jawabannya yang D. Revolusi bumi. Pertanyaan yang terakhir, bagian bumi yang berhadapan dengan matahari akan mengalami kondisi yang biasa disebut A. Malam hari, B. Pagi hari, C. Sore hari, dan D. Siang hari. Apa jawabannya anak-anak? Iya, jawabannya yang D. Nah, setelah pembelajaran selesai, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Sebelum Ibu tutup, berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah, sebelum Ibu tutup, berikut ada daftar pustaka dari materi berikut. Selanjutnya, biodata Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.